Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 39 Laboratorium Proses Manufaktur mempresentasikan tentang laporan resmi kami di modul 4 yaitu pengaplikasian permesinan klasifikasi pembuatan rak 1. Berikut adalah anggota dari kelompok 39. Yang pertama ada Tiara Nuri Asani, kedua ada Lutfi Amalia, ketiga ada Rehan Ramadhanto, keempat ada Dimas Ramadhan Yulianto, kelima ada Kirana Putri Adisti, dan terakhir ada Alvan Abiyudin. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prosedur pembuatan rak sepatu sesuai dengan SOP. Tujuan praktikum memahami mengenai fungsi pengaplikasian permesinan dalam proses pembuatan rak sepatu, lalu menentukan nilai efektivitas produktivitas dalam pengaplikasian permesinan, memahami tahapan dalam proses pembuatan rak sepatu. Manfaat praktikum: mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan rak. Yang kedua, mengetahui peralatan keselamatan kerja apa saja yang digunakan. Yang ketiga, mengetahui pengaplikasian permesinan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang bahan baku. Persediaan bahan baku merupakan aset berharga perusahaan yang berperan penting dalam mendukung aktivitas produksi. Nah, pada rak sepatu ini merupakan produk furnitur serbaguna yang memiliki bahan baku khusus dalam pembuatannya. Pada pembuatan rak sepatu ini yang dibutuhkan yaitu bagian batang kayu. Next. Yang kedua, di sini ada mesin dan peralatan produksi. Pada proses pembuatan rak sepatu ini gunakan alat permesinan, salah satunya yaitu gerinda. Pada proses gerinda, roda gerinda bergesekan dengan benda kerja, sehingga benda kerja atau kayu dapat terpotong dengan rapi. Next. Nah, di sini ada 6 mesin dan peralatan pada produksi ini. Yang pertama yaitu ada gerinda gergaji, yang kedua ada paku, ketiga palu, keempat penggaris, kelima amplas, dan yang terakhir yaitu cat kayu atau litur. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang OPC. OPC atau peta proses operasi adalah sebuah diagram yang mana berisi mengenai langkah-langkah dalam melakukan suatu proses produksi yang memuat tentang bahan baku, urutan operasi yang akan dilalui mulai tahap awal, tahap akhir, dan sudah menjadi produk jadi dari proses produksi yang diharapkan. Lalu langkah-langkah untuk pembuatan OPC itu yang pertama, menentukan jenis peta, lalu yang kedua menentukan judul dan identifikasi proses, lalu yang ketiga menentukan simbol, keempat pemberian nomor, lalu yang terakhir adalah menggambarkan produk. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang FPC atau peta aliran proses, yaitu suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama satu proses atau prosedur yang berlangsung, serta di dalamnya memuat informasi-informasi yang diperlukan untuk menganalisis. Nah, kegunaan peta aliran proses itu antara lain adalah untuk mengetahui aliran bahan atau aktivitas orang mulai dari awal masuk dalam satu proses atau prosedur sampai aktivitas berakhir. Lalu yang kedua untuk memberikan informasi mengenai waktu penyelesaian suatu proses atau prosedur. Lalu yang ketiga bisa digunakan untuk mengetahui jumlah kegiatan yang dialami dan atau dilakukan oleh orang selama proses atau prosedur berlangsung. Lalu yang terakhir adalah untuk melakukan perbaikan proses atau metode kerja. Selanjutnya, routing sheet atau lembar pengurusan produksi merupakan langkah-langkah yang dicakup dalam produksi komponen tertentu dan rincian yang perlu diketahui dari hal-hal yang berkaitan dalam satu sama lain. Dalam routing sheet diperlukan data, yaitu kapasitas mesin, persentase scrap, dan efisiensi. Ada beberapa informasi yang dapat diperoleh dari routing sheet, yaitu jumlah mesin teoritis yang diperlukan untuk setiap proses pengerjaan, banyaknya siklus mesin dan bahan baku yang diperlukan, serta perbaikan metode kerja dengan menurunkan standar. Lalu ada part list atau disebut dengan bill of material atau BOM, adalah sebuah rangkaian struktur semua komponen yang digunakan untuk produksi barang jadi atau sebagai daftar dari bahan, material, atau komponen yang dibutuhkan untuk dirakit, dicampur, atau membuat produk akhir. Dalam menyusun BOM, ditentukan kode, nama, dimensi, jumlah untuk setiap komponen dibuat, serta material yang digunakan dalam membuat produk. Lalu di sini ada gambar produk jadi yaitu produk rak sepatu. Selanjutnya ada tugas. Yang pertama dimulai dan menentukan studi literatur dan studi praktikum, kemudian mendapatkan rumusan masalah, tujuan praktikum, dan manfaat praktikum. Alat yang digunakan antara lain ada mesin gerinda atau geraji, spidol, palu, amplas, kuas, dan penggaris. Kemudian bahan yang digunakan adalah cat kayu, dan paku. Setelah paham, kemudian ada peralatan ketiga. Yang pertama ada alat pelindung diri atau APD, yang kedua ada kacamata, lalu melakukan pengaplikasian peralatan dan permesinan, dan menghasilkan analisis, kesimpulan, dan selesai. Selanjutnya, gambar dan analisa produk. Yang pertama ada alas rak sepatu terbuat dari bahan kayu dengan ukuran panjang 50 cm,
lebar 20 dan tebal 3 cm. Yang kedua ada kaki rak sepatu dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 3 cm. Yang ketiga ada pegangan rak sepatu dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 3 cm, dan tebal 3 cm. Selanjutnya ada proses produksi. Tahap pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Dan tahap kedua adalah proses pengukuran, yakni mengukur tiap komponen dengan ukuran tertentu menggunakan meteran dan spidol untuk penanda. Tahap ketiga adalah proses pemotongan menggunakan gergaji atau gerinda. Lalu tahap keempat adalah tahap pengamplasan agar permukaan kayu halus dan rata. Tahap kelima adalah proses perakitan kayu menggunakan palu dan paku. Setelah semua komponen dirakit, rak itu sudah digunakan. Namun jika ingin jadi penampilan, rak yang sudah jadi bisa dicetak di vernis, tunggu hingga kering, dan rak harus digunakan. Berikut adalah OPC atau Operation Process Chart kami. Yang pertama adalah nama objek yaitu rak sepatu, nomor peta yaitu 1 dirakit oleh kelompok kami kelompok 39 dan dirakit pada tanggal 26 Maret 2022. OPC ini berisi tentang waktu pengerjaan dari tiap-tiap operasi seperti pengukuran, pemotongan, penghalusan, perakitan, pengecatan, pemeriksaan, dan penyimpanan. Kurang lebih jumlahnya ada 28 dengan total waktu 102 menit. Berikut adalah FPC atau Flow Process Chart. Dalam proses chart ini itu kurang lebih ada 15 kegiatan dengan rincian bagi 11 kegiatan operasi, 1 kegiatan transportasi, 1 kegiatan menunggu, 1 kegiatan pemeriksaan, dan 1 kegiatan penyimpanan. Dari semua kegiatan pilihan ini diwakili oleh simbol-simbol seperti operasi dengan simbol lingkaran, pemeriksaan dengan simbol kotak, transportasi dengan simbol panah, menunggu dengan simbol biru B dan penyimpanan seperti segitiga terbalik. Berikut adalah routing proses. Routing proses ini adalah tahapan awal sebelum kegiatan produksi atau kegiatan pembuatan rak sepatu, di mana di dalamnya itu berisi tentang proses identifikasi dan menentukan urutan-urutan dari operasi kerja, kemudian mesin dan tools yang akan dipakai. Kemudian kita bisa menentukan waktu standar dari proses pembuatan itu. Pada bagian kanan ini merupakan peta dari Parklis. Proses pembuatan rak sepatu ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu alas rak sepatu, kaki rak sepatu, dan pegangan rak sepatu. Jumlahnya berturut-turut yaitu 242. Semua bagian ini terbuat dari bahan yang sama, material kayu. Alas rak sepatu berguna sebagai wadah atau tempat untuk menaruh sepatu. Alas dilemparkan pada bagian atas dan bagian bawah rak sepatu. Kaki rak sepatu bertujuan sebagai penyangga rak agar rak dapat berdiri dengan kokoh. Untuk pegangan rak sendiri seperti namanya, yaitu berguna sebagai pegangan rak agar rak mudah untuk diangkat dan untuk dipindah-pindahkan. Kesimpulan. Yang pertama, fungsi pengaplikasian permesinan yaitu sebagai tuntunan mengenai cara penggunaan fungsi dan keselamatan dari mesin tersebut. Yang kedua, besar nilai efektivitas produktivitas permesinan pembuatan rak sepatu sebesar 15% pada alas, 8% pada kaki, dan 4% pada pegangan rak sepatu. Yang ketiga, tahapan dalam pembuatan rak sepatu dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan, dilanjutkan dengan pengukuran, kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan, dan diakhiri dengan proses perakitan. Saran yang pertama, sebaiknya praktikan memperhatikan kondisi peralatan kerja sebelum digunakan. Yang kedua, sebaiknya praktikan memperhatikan prinsip keselamatan kerja. Yang ketiga, sebaiknya praktikan lebih berhati-hati dalam melaksanakan praktikum pengaplikasian permesinan. Tampilan. Yang pertama, volume bahan sebelum diproses atau V0. Untuk komponen pertama diperoleh hasil 19.600.000 mm3. Komponen 2 didapatkan hasil 4.400.000 mm3. Komponen 3 3.640.000 mm3. Yang kedua, volume bahan sudah diproses. Komponen 1 diperoleh 3 juta mm3, komponen 2 378.000 mm3, komponen 3 180.000 mm3. Yang ketiga, volume pengurangan bahan. Pada komponen 1 sebesar 16.600.000 mm3, komponen 2 4.022.000 mm3, komponen 3 3.460.000 mm3. Yang keempat, efektivitas produktivitas yang komponen 1 sebesar 15%, komponen 2 8%, komponen 3 4%. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.